Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dapen UHAMKA, bertemu kembali di podcast Dapen UHAMKA. Pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang dana pensiun UHAMKA bersama Ketua Dana Pensiun UHAMKA Bapak Faisal Ridwan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Dini. Oke, baik. Pak, yang pertama, sebenarnya apa sih dana pensiun itu, Pak? Baik, Sobat Dapen UHAMKA sekalian, kalau kita berbicara dana pensiun gitu ya, selama ini banyak masyarakat agak keliru memaknai tentang dana pensiun. Karena masyarakat selama ini memaknai dana pensiun itu adalah hanya sebatas pada dana atau uang yang harus disiapkan ketika dia menjelang pensiun atau ketika dia pensiun. Padahal dana pensiun sendiri itu adalah sebuah badan hukum gitu ya, badan hukum dari sebuah institusi, gitu, dari sebuah institusi yang mengelola dan juga menjanjikan dari program pensiun gitu ya. Itu dana pensiun. Jadi dulu sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 92 atau sekarang gitu ya, per tahun 2023 ini itu diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Jadi Mbak Dini dan Sobat Dapen UHAMKA sekalian, bahwa dana pensiun itu bukan hanya sekedar memaknai dana pensiun itu bukan hanya sekedar dana yang harus disiapkan ke pensiun, tetapi dana pensiun sendiri itu adalah badan hukum dari institusi yang mengelola dan juga menjanjikan dari program pensiun. Tadi disebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum ya Pak. Berarti ada dasar hukumnya untuk dana pensiun itu sendiri Pak? Ya, ada Mbak. Jadi sama seperti institusi yang lainnya, sama seperti industri yang lainnya. Kita mengenal kalau jenis-jenis badan hukum gitu ya, ada PT atau perseroan terbatas, ada CV, ada firma, koperasi gitu. Maka dana pensiun itu juga sama, badan hukum. Sebelumnya kita mengenal bahwa dasar undang-undang dari dana pensiun itu adalah di Undang-Undang 11 tahun 1992. Tetapi dengan adanya undang-undang baru di tahun 2023 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 atau kita kenal dengan nama Undang-Undang P2SK seperti itu. Nah, maka sekarang yang menjadi dasar hukum dari dana pensiun itu adalah di Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Oke, baik. Kalau untuk UHAMKA sendiri, tujuan Dapen UHAMKA berdiri itu apa ya Pak? Ya, jadi gini Bang Dini, sebelum kita masuk ke tujuan mendirikan UHAMKA mendirikan dana pensiun gitu ya. Jadi tadi ya, bahwa sebelum kita mendirikan dana pensiun, maka si pendiri dalam hal ini adalah kalau di UHAMKA berarti pendirinya adalah UHAMKA gitu ya. Rektor UHAMKA gitu ya, rektor UHAMKA selaku pendiri gitu, maka akan mengajukan proposal pendirian gitu ya ke otoritas yang berwenang. Kalau dulu saat UHAMKA mengajukan itu masih ke Bepom LK di Kementerian Keuangan. Tetapi kalau sekarang itu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Gitu. Kita masuknya kalau dana pensiun itu masuknya di industri keuangan non bank. Nah, Dapen UHAMKA berjalan itu sesuai dengan saya harus nyontek nih Mbak Dini. SK dari Keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 138 garing KM titik 10 garis miring 2012. Jadi melalui keputusan Menteri Keuangan atau sekarang melalui keputusan OJK, maka sebuah dana pensiun itu bisa berjalan. Jadi kalau ada dana pensiun yang beroperasi sebelum atau tidak mendapatkan persetujuan dari OJK, maka berarti dana pensiun tersebut ilegal. Nah, sekarang apa tujuan dari UHAMKA mendirikan dana pensiun? Ya, tujuan UHAMKA mendirikan dana pensiun itu adalah dengan maksud untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti gitu ya, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi para pegawainya di hari tua nanti dan juga memberikan kesejahteraan bagi para janda atau duda dan juga anak dari si pensiunan. Seperti itu Mbak Dini. Dan lalu selanjutnya manfaat dana pensiun itu sendiri untuk peserta ini gimana Pak? Ya, tadi sama seperti sebetulnya tujuan dari sebuah institusi atau UHAMKA atau dalam ini UHAMKA gitu ya, mendirikan dana pensiun. Bahwa manfaat bagi peserta adalah bahwa ketika peserta itu, ketika kita bekerja
lalu kita didaftarkan sebagai anggota di dana pensiun, maka manfaatnya adalah kita mendapatkan kesinambungan penghasilan kita ketika kita sudah memasuki purna tugas. Tentu kalau kita sekarang masih bekerja kan kita punya gaji, kayak Mbak Dini, saya, kita sobat Dapen UHAMKA sekalian, ketika kita masih aktif bekerja kita makan penghasilan. Tetapi tentu ketika kita sudah berhenti kerja, kita sudah purna tugas, maka penghasilan kita kan berhenti tuh Mbak. Kita nggak dapat gaji lagi, kita nggak dapat yang lain. Nah, dengan kita menjadi anggota dana pensiun, maka penghasilan kita berikutnya itu di backup atau digantikan oleh manfaat pensiun yang diberikan oleh dana pensiun. Seperti itu Mbak Dini. Dari beberapa jenis dana pensiun kan ada dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan ada asuransi ya Pak ya. Itu kira-kira Dapen UHAMKA itu masuk ke kategori yang mana? Oke, sebelumnya kalau dana pensiun sama asuransi berbeda gitu ya Mbak ya, karena itu industri yang berbeda. Mungkin manfaatnya agak sama. Ada juga sih asuransi yang memberikan untuk perlindungan di hari tua misalkan gitu ya. Tetapi kalau dana pensiun sendiri sebetulnya secara umum dana pensiun itu ada 3 Mbak Dini, gitu ya. Ada yang namanya dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, lalu yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, dan yang ketiga adalah dana pensiun berdasarkan keuntungan. Tetapi DPBK ini memang hampir tidak ada gitu ya saat ini. Jadi yang sekarang ada itu ada 2 jenisnya, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja itu adalah dana pensiun yang didirikan oleh institusi atau peserta si pemberi kerjanya. Gitu si pemberi kerja. Sama kayak UHAMKA sekarang. UHAMKA sekarang ini masuknya adalah di DPPK. Gitu Mbak, ini di DPPK. Nah, kalau DPLK itu adalah dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang didirikan oleh institusi keuangan. Contohnya misalkan oleh bank gitu ya, asuransi jiwa seperti itu. Lalu dari untuk pengelolaan dananya Bapak di Dapen UHAMKA sendiri seperti apa? Baik, kalau kita berbicara tentang pengelolaan keuangan gitu ya Mbak, tentu tugas dari Dapen itu adalah bagaimana bisa mengembangkan dari iuran peserta gitu ya. Peserta bisa kita iurannya dikembangkan sehingga nanti ketika memberikan manfaat pensiun itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dana pensiun sendiri dalam melakukan pengelolaan dana atau menginvestasikan dana yang dimilikinya itu nggak bisa sembarangan gitu loh Mbak. Jadi nggak boleh dana pensiun menginvestasikannya semaunya aja, mau kemana gitu nggak boleh. Yang pertama, dana pensiun itu terikat dengan aturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK melalui POJK, investasi Dapen, dan juga undang-undang sekarang gitu Mbak, itu udah mengatur nih investasinya kemana saja. Lalu dari itu diturunkan kepada yang namanya arahan pendiri. Jadi setiap tahun pendiri, dalam hal ini UHAMKA, Rektor UHAMKA itu membuat yang namanya arahan investasi. Ini tahun 2023 Dapen UHAMKA investasinya kemana saja ya, gitu ya. Bersama dengan Dewan Pengawas, masukan dari Dewan Pengawas gitu, maka nanti pendiri akan melakukan membuat arahan investasi. Nah, dengan arahan investasi itulah maka pengurus Dapen UHAMKA menjalankan investasinya. Kemana saja? Ada deposito, tabungan, gitu ya, saham, obligasi atau sukuk seperti itu. Lalu juga reksadana, tanah bangunan atau tanah dan bangunan. Dan juga bisa penyertaan langsung, yaitu dengan mendirikan anak usaha seperti Dapen UHAMKA. Nah, saat ini kurang lebih sudah berjalan, ini memasuki tahun ketiga gitu ya, alhamdulillah Dapen UHAMKA itu punya satu anak usaha, yaitu PT Surya Tekno Komputindo. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Dini proses proses perjalanan pengelolaan dana di Dapen UHAMKA. Oke, baik Bapak. Kalau untuk programnya sendiri Bapak di Dapen UHAMKA itu ada program apa aja Pak untuk dana pensiun? Kalau Dapen UHAMKA tadi saya jelaskan bahwa Dapen UHAMKA itu melakukan program, untuk program ya. Untuk program itu di dana pensiun itu ada 2 ya Mbak. Ada yang dinamakan dengan program iuran pasti
dan yang kedua adalah program manfaat pasti. Apa sih beda antara iuran pasti sama manfaat pasti? Kalau iuran pasti itu iurannya sudah pasti, Mbak. Oh iya. Iurannya sudah fix, pasti. Misalkan peserta iurannya adalah 5%, pendiri 10%, ya sudah, itu konstan tuh, Mbak. Tetap Konstan. 5-10% terus seperti itu. Tetapi manfaatnya nggak pasti. Yang diterima oleh si peserta tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena tergantung dari pengembangan investasi dari dana pensiun, gitu, Mbak. Tergantung investasinya tinggi, ya maka yang diterima peserta tinggi. Investasinya lagi turun, ya turun, gitu ya. Sehingga tingkat risiko pada program pensiun iuran pasti itu ada pada peserta. Sedangkan kalau PPMP, program pensiun manfaat pasti, itu manfaatnya udah pasti, yaitu dengan melalui rumus. Kayak di Dapen UHAMKA, kalau pensiun normal rumusnya itu adalah 2,5 dikali dengan masa kerja dikali dengan penghasilan dasar pensiun atau PHDP, gitu ya. Nah, itu sudah rumusnya tuh. Jadi udah pasti. Begitu juga dengan pensiun dipercepat, itu sudah ada rumusnya, gitu ya. Atau pensiun ditunda, itu sudah ada rumusnya. Pensiun janda atau duda atau anak, itu juga sudah ada rumusnya. Nah, sehingga manfaatnya sudah pasti. Iurannya pasti nggak? Iurannya yang tidak pasti. Kalau pendiri, iurannya tergantung dari hasil perhitungan aktuaria. Sedangkan kalau peserta tergantung dari ketentuan pendirinya. Berapa nih pesertanya mau diiurkan? Ngiurnya berapa ditentukan oleh pendiri. Nah, kalau Dapen UHAMKA sendiri itu menganut atau bukan menganut ya, menggunakan program pensiun manfaat pasti. Jadi manfaatnya sudah pasti. Jadi tenang aja untuk peserta Dapen UHAMKA atau pegawai di UHAMKA, gitu ya. Kalau pensiun itu tenang, gitu ya. Karena tingkat risiko kalau PPMP itu tingkat risikonya tidak pada peserta tetapi pada pendiri. Oke, baik. Seperti Baik, sahabat Dapen UHAMKA, demikian ngobrol kita kali ini dengan Pak Faisal mengenai lebih dalam apa itu Dapen UHAMKA. Terima kasih Bapak atas waktunya, sama-sama, Pak. Mbak Nuria. Bapak ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, Pak? Baik, sobat Dapen UHAMKA sekalian, dan juga untuk peserta Dapen UHAMKA, bahwa pengelolaan dana pensiun di Indonesia itu dikelola secara profesional dan juga akuntabel. Karena dana pensiun itu berjalan sesuai dengan undang-undang dan juga peraturan yang berlaku. Sehingga dana pensiun itu dituntut untuk melakukan tata kelola yang baik. Jangan takut untuk mengikuti dana pensiun, dan juga mari sama-sama kita siapkan hari tua kita agar menjadi sejahtera dan juga sehat ketika hari tua. Demikian, Mbak Nuria. Sobat Dapen UHAMKA, demikian episode Dapen UHAMKA kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Nuria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.